pada nginep ini mobil-mobil, ditinggal mobilnya. Iya. Nah saya di ujung aja Pak. Itu ya di ujung sini. Itu kantinnya sebelah kanan. Oh. Mau makan dulu lah. Nah, sini aja. Ada mobilnya. Nah, sini aja nggak apa-apa. Oke. 169. 175. 200 ya Pak. Di kemarin? Nggak usah, ambil aja. Terima kasih banyak. Siap. Sehat selalu. Oke. Aman ya, gimana? Nggak ada, aman ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan pulang dari Jakarta menuju ke Malang, tapi aku naik busnya sampai Surabaya. Dan hari ini aku naik bus yang belum pernah aku naikin sama sekali, yaitu adalah bus Mawar. Buat teman-teman yang sudah pernah naik bus Mawar, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Kesannya seperti apa naik bus Mawar, karena jujur aja ini aku baru pertama kalinya naik bus Mawar dengan harga tiket 320.000 dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ini badanku sebenarnya capek banget sih, karena sudah 1 minggu aku dari Malang itu ya. Dari Malang ke Magelang, rilisan PO U-Trans, terus ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, naik Arimbi, terus dari Bandung ke Terminal 3 Soekarno-Hatta, naik Prima Jasa, dari Terminal 3 ke Jakarta lagi, naik Alphard baru. Kalau teman-teman belum nonton semua video yang tadi aku sebutin, silakan ditonton dulu, tinggal di scroll ke bawah aja. Dan setelah seminggu berkelana, ini akhirnya aku pulang lagi ke Malang untuk tukar baju, karena baju aku habis. Aku tuh kemarin cuma bawa baju 3 atau 4, ini baju baru beli nih kemarin nih. Jadi harus pulang dulu ke Malang untuk ambil baju. Nanti di Malang cuma 1 hari, habis itu kita jalan lagi. Aku ini lagi fokus naik bus yang belum pernah aku naikin teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa kasih saran ke aku bus yang belum pernah aku naikin selama ngonten, boleh ditulis juga di kolom komentar di bawah. Kira-kira bus apa yang harus aku naikin yang belum pernah aku naikin atau belum aku coba. Dan sekarang aku sudah berada di belakang, di bagian belakang dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ini aku mau makan dulu. Tadi aku tuh dari ngecek rumah teman-teman, ngecek progres rumah di Jakarta. Habis itu aku di drop di Citos, Cilandak Town Square. Terus aku naik taksi dari Cilandak Town Square ke Terminal Pulau Gebang. Oke, jadi aku makan dulu. Sudah selesai makan, baru nanti kita ke atas ke tempat keberangkatan seperti biasa. Oke, ya. Ini aku makan di kantin belakang ya, karena sekarang tengah bulan, jadi makannya di sini aja. Di sini tuh makanannya enak teman-teman. Ini namanya warungnya Mang Ujang. Enak sekali makanannya dan harganya murah. Oke, jadi kita makan dulu. Selesai makan baru nanti aku ajak teman-teman ke lantai 3. Oke teman-teman, sudah selesai makan dan sambil kita jalan untuk ke tempat pemberangkatan, aku sambil menceritakan proses memesan tiket bus Mawar. Ini karena aku baru pertama kalinya mau naik bus Mawar, jadi yang pertama kali aku lakukan adalah buka aplikasi Traveloka dulu untuk melihat ketersediaan kursi. Kemudian seperti biasa, aku tuh selalu mencari nomor agennya dulu. Jadi kalau aku nggak dapat nomor agennya, baru aku pesan via online travel agent. Dan dapatlah aku nomor agen bus Mawar di Terminal Pulau Gebang. Terus aku chat dong di WhatsApp. Dan agennya ini cara membalas customernya unik banget ya. Teman-teman bisa baca sendiri chatku sama agennya dari bus Mawar di Terminal Pulau Gebang. Aku buka omongan dengan greeting pagi gitu ya, terus nanya tiket untuk ke Surabaya, dan greetingnya tidak dibalas. Jadi kayak cuek banget ya gitu. Ini mungkin bisa jadi PR juga ya buat bus Mawar, bagaimana cara ngehandle customer yang baik. Karena kalau aku sih nggak apa-apa kayak gitu, cuman kan kalau dapatnya ada ibu-ibu atau
cewek-cewek gitu ya, yang kalau di chat terus balasannya kayak gitu kayaknya bakal agak sebel ya dan akan mencari pilihan alternatif bus lain gitu, karena untuk jalur Jakarta Surabaya itu kan ada banyak sekali pilihan bus. Jadi ya agen ini bisa dibilang adalah pintu gerbangnya menuju penumpang memesan tiket. Jadi kalau pintu gerbangnya aja udah kurang, responnya kurang baik, ya bisa-bisa orang nggak jadi masuk, nggak jadi closing gitu kan. Jadi ya ini PR lah buat Mawar untuk mungkin ada SOP-nya bagaimana caranya ngebales chat penumpang, mungkin ada greetingnya, selamat pagi, siang, sore, malam gitu kan. Terus ada cara bales chatnya tuh yang oke lah gitu. Gimana caranya bikin penumpang tuh, oh ya ini bus bagus nih kelihatannya karena dari cara handle penumpangnya udah bagus dari agennya. Cuman kalau kayak yang aku alamin tadi, kayaknya kalau cewek-cewek yang mengalami itu udah bad mood duluan ya. Oke, jadi seperti itulah. Itu sedikit cerita aja. Cuman kalau aku sih nggak apa-apa begitu. Cuman kayaknya alangkah baiknya diperbaiki deh. Karena takutnya orang-orang yang mengharapkannya jawabannya tuh baik, itu bisa nggak jadi naik bus ini gitu sih. Karena contohnya kayak aku bela-belain cari nomor HP agennya dulu dibanding aku mesen di online travel agent. Padahal bisa aja aku mesen di online travel agent. Jadi gitulah. Ya itu masukan aja sih buat Mawar. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam terminal. Kita masuknya dari pintu timur. Ini pintu belakang gitu sih. Jadi kalau kita dari belakang, pintu yang pertama kita temukan adalah pintu timur ini. Ya, kita langsung masuk. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di tempat keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan seperti biasa, kalau kita ke Terminal Pulau Gebang ini, yang bisa naik ke atas atau ke tempat keberangkatan ini hanya penumpang yang akan berangkat di hari itu saja. Karena di Terminal Pulau Gebang ini, untuk bisa naik ke sini, kita tuh harus memiliki tiket. Dan di tiketnya itu harus ada plat nomor bus yang berangkat hari itu. Terus nanti kita akan diberikan boarding pass yang nanti akan di-scan di bawah, baru nanti kita bisa naik ke tempat keberangkatan sekarang. Dan tadi aku sudah tukar tiketnya. Ini untuk Mawar, seperti tadi teman-teman sudah lihat, untuk loketnya itu berada di zona B nomor 4. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket bus Mawar, bisa langsung ke sini, bisa juga hubungi nomor telepon yang ada di loketnya tadi. Gitu teman-teman. Terus juga seperti biasa untuk naik ke sini, kita kan ada checkpointnya dulu ya di bawah. Itu kita juga bisa membayar uang PMI Rp2.000, tapi itu seikhlasnya aja, nggak bayar juga nggak apa-apa. Untuk tiketnya seperti ini ya teman-teman, tiket bus Mawar. Ini langsung kita lihat aja. Nah ini untuk tiketnya, jadi ada namanya PO Mawar, nama penumpangnya Arkan dari Pulau Gebang menuju ke Surabaya, harganya Rp320.000. Tanggalnya hari ini tanggal 10, berangkatnya jam 20.00 dan sudah ada nomor polisi atau bus numbernya. Terus sebelah kanan ini untuk kupon makan, jadi harga Rp320.000 kita sudah mendapatkan kupon makan. Jadi free makan 1 kali di rumah makan nanti. Aku juga nggak tahu rumah makannya di mana. Dan di belakangku nih ada bus Bark Solid. Ini bagus banget ya.
entah mengapa loh, ini bagus banget warnanya, dia hitam, terus tulisannya putih semua. Jadi di bus ini tuh kayak cuman ada 2 warna doang. Bagus banget. Ini kapan-kapan aku mau coba sih naik ini. Bark Solid Suite First Class. Ini ke Jepara ya teman-teman. Dan ini kita berangkatnya masih lama sekali ya, jam 8 malam. Dan nah, ini bus Ranajaya. Ini juga aku belum pernah mencoba nih, Ranajaya ini. Dia dari Jakarta ke Jogja ada, Jakarta ke Blitar ada. Kalinggajaya, aku juga belum pernah naikin. Di sebelahnya Kalinggajaya itu ada Sahala, kalau Sahala sudah pernah. Di ujung ada Kencana, Kencana juga sudah pernah. Nah, ini ada Ranajaya lagi. Ini kok warnanya dia beda ya dengan teman-temannya. Tapi kayaknya next aku mau coba ini sih, Bark Solid. Keren nih busnya. Ini dia siap diberangkatkan dari Jakarta menuju ke Jepara, Jawa Tengah. Tuh, sleeper kodenya M1. Wih, asli. Ini bagus banget loh. Lampu-lampunya loh masih lengkap-lengkap semua. Tuh, keren banget ya. Waduh, tambah ganteng pakai lampu tambahannya. Seneng aku nih bus kayak gini. Tidak ada strobo-strobo, lampu tambahannya cuma lampu di bawah itu doang. Seneng banget. Jadi mewah gitu loh kelihatannya. Nah, selamat jalan. Kapan-kapan aku coba dari Jakarta ke Jepara. Bagus banget ya. Ih, kinclong banget dong. Nah, untuk bus Mawar ini teman-teman, dia startnya kalau aku nggak salah ya, dia startnya dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jadi sebelum ke Terminal Pulau Gebang, itu dari Terminal, terbang. Itu dari Terminal Kalideres, penjemputannya ya. Pertama di agen Jembatan Gantung, kedua di Terminal Grogol, ketiga Tanjung Priuk kalau aku nggak salah, keempat baru Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur gitu. Tolong dikoreksi kalau salah ya, karena aku juga belum pernah naik bus Mawar. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah pernah naik bus Mawar, tulis di kolom komentar bagaimana kesannya naik bus Mawar. Harga tiketnya oke lah ini, 320.000, sudah dapat makan, nggak tahu dapat snack apa enggak, cuman ini harganya oke banget. Dan ini cocok sekali buat teman-teman yang mungkin pulang kerjanya malam gitu ya, karena berangkatnya jam 8 dari sini. Jadi kalau misal teman-teman ada yang pulang kerjanya jam 5 sore gitu ya, dari tengah kota, terus mau ke Surabaya naik bus, ini bus Mawar cocok banget. Jadi bisa ngejar dari tengah kota ke Terminal Pulau Gebang, paling cuma 1,5 jam, masih bisa santai-santai dulu di sini kayak aku tadi, sambil nunggu busnya jam 8 malam datangnya gitu. Yuk, sambil nunggu kita ke dalam dulu. Seperti biasa di dalam itu ada kafe, itu kafe punya teman juga tuh di dalam. Bisa nyantai-nyantai, banyak jajanannya, bisa ngopi, ngeteh, dan lain-lain di situ. Yuk, kita ke situ dulu. Iya teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku di bus Mawar ini ya. Aku duduknya ini di kursi nomor 4. Masih dapat depan, dan seperti ini untuk posisi duduknya ini agak lumayan sih ya. Karena di depannya ini ada sekat pembatasnya, dan sekat pembatasnya ini keren. Dia motifnya kayu gitu. Terus ada 2 buah TV juga di kanan dan juga di kiri. Untuk kursinya ini dia pakai kursi rimba Kencana. Ada selimutnya tapi tidak ada bantalnya. Terus juga ini cakep sih. Untuk sekatnya nih keren. Dan untuk chargernya seperti biasa ada di bagian atas. Di lower AC-nya ada 2 buah USB slot di sana ya. Jadi kalau mau ngecharge bisa ke sana teman-teman. Terus juga ini posisi duduknya seperti yang tadi aku bilang, ini lumayan enak sih ya.
untuk tinggiku 175 cm, dan ini leg restnya dia bisa dinaikkan full sampai lurus. Untuk kompartemen penyimpanan seperti biasa di bagian atas, jadi teman-teman bisa naruh barang juga. Dan itu lihat, di kompartemennya juga ada colokan listriknya. Jadi selain di louvre AC, di bagasi atas juga kita bisa ngecharge handphone atau gadget kita. Tuh, jadi seperti ini untuk di bagian dalamnya. Sampai ke belakang ini warna lampunya warna kuning gitu. Seperti biasa untuk tas aku taruh di bawah, apalagi ini leg restnya bisa dinaikkan full sampai lurus. Jadi space di bawah leg restnya bisa buat naruh tas besar sekalipun. Kita juga udah dibagikan air mineral. Jadi ternyata sudah include dengan air mineral juga nih teman-teman. Nah, ini untuk kursinya, ini masih oke lah ya. Dia ini kursinya bahannya bludru. Dan walaupun kursinya nih sudah tidak muda tapi masih berfungsi semua loh. Sampai leg restnya tuh masih bisa full ke depan seperti ini. Keren sekali. Tuh kayak bus Sulawesi ya. Leg restnya bisa lurus seperti tempat duduknya. Nah, ternyata kita juga dibagikan roti ini teman-teman. Roti apa ini mereknya? Aduh, nggak kelihatan nih mereknya merek apa. Cuman kayaknya kelihatannya rotinya enak. Jadi kita mendapatkan air mineral dan juga roti. Kalau kita lihat ke bagian depan, ini di tempat drivernya ya. Ini kelihatan bus ini bus yang sangat terawat ya. Di bagian depannya tuh dari dashboardnya tuh bersih semuanya. Jadi ini bagus banget sih ya untuk bagian dashboardnya ya. Dan bus ini menggunakan sasis Hino RK, belum air suspension. Dan bagus banget asli. Ini bagus banget bagian dalamnya. Walaupun di kaca atasnya itu banyak lampu-lampu strobonya ya, jadi pandangan kita agak terganggu. Tapi ya kalau aku sih nggak masalah sih. Terus juga di bagian bawahnya juga ditutup dengan stiker solid berwarna hitam. Jadi view-nya dikit banget. Jam 20:09, ini akhirnya kita mulai bergerak dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Untuk rute yang dilewati oleh bus Mawar yang kita naikin saat ini, harusnya ini sudah full tol Trans Jawa ya. Karena dulunya kalau aku nggak salah ini ada via Pantura. Cuman kalau sekarang harusnya sudah full tol Trans Jawa. Untuk waktu tempuhnya biasanya dari Jakarta ke Surabaya ditempuh dengan waktu 9 sampai dengan 11 jam perjalanan kalau startnya dari Terminal Pulau Gebang seperti kita sekarang. Dan ini ternyata kita lewat bawah ya. Tuh, tumben banget nih lewatnya bawah kayak gini, karena biasanya lewatnya langsung atas terus langsung masuk ke gerbang tol. Kita menuju pemberhentian setelah Terminal Terpadu Pulau Gebang. Ini kita exit di Bekasi Timur ya. Jadi untuk teman-teman yang mau naik bus ini bisa juga naiknya dari Bekasi Timur. Dan ini walaupun sudah malam di Bekasi Timur selalu ramai teman-teman. Nah, seperti biasa untuk bus ini putar baliknya di depan Pertamina, SPBU Pertamina di Bekasi Timur. Nah, di sini tuh di samping sebelah kiri itu ada banyak sekali agen-agen atau perwakilan bus. Makanya putar baliknya di depan SPBU sini, teman-teman. Nah, untuk Mawar ini agennya itu masih di depan lagi, bukan yang di sebelah kiri sini. Jadi masih maju kurang lebih 200 meter ke depan. Kacang tahu arem-arem 5 ribuan buat persiapan di dalam tolnya. Karacang tahu arem-arem 5 ribuan. Kacang tahu arem-arem 5 ribuan. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua
paksakan terus bersamamu. Belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua, meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Oke teman-teman, tepat pukul 10:30 malam ini kita tiba di rest area kilometer 102 untuk melakukan servis makan. Jadi lihat muka aku, muka bangun tidur banget ya, karena ternyata bus Mawar yang kita naikin tuh enak di bagian dalamnya. Seperti yang tadi aku udah bilang, di dalam bisnya atau di interiornya tuh masih lumayan senyap. Jadi untuk istirahat enak sekali. Dan ini kebangun 10:30 malam untuk servis makan. Ya dibangunin sih sama krunya. Terus ini lumayan banyak yang kita dapatkan untuk servis makannya. Ini ada perkedel, terus ada sayur sop, ada ayam goreng, sambal, kerupuk, dan minumnya teh manis seperti ini. Jadi lumayan banyak yang kita dapatkan. Dan ini sudah termasuk di tiketnya Rp320.000 teman-teman. Oke, jadi ini aku makan dulu. Selesai makan nanti kita kembali ke depan. Kita belum sempat ngebahas tentang busnya lebih lengkap ya. Oke, jadi sekarang aku makan dulu. Ini juga aku ngambilnya nggak terlalu banyak ya. Kalau di sini kan ngambilnya nasinya sebenarnya bisa sepuasnya. Cuman aku nggak terlalu ngambil banyak karena sudah malam juga. Jadi ya biar perut keisi aja. Oke, jadi makan dulu bentar. Oke teman-teman, sudah selesai makan dan seperti tadi aku bilang, selesai makan kita akan melihat lebih detail bus yang kita naikin. Dieng Indah tuh masih jalan ya? Itu Dieng Indah kalau nggak salah dari Poris ke Wonosobo. Ternyata masih jalan ya. Menarik untuk dicoba. Oke, kita sekarang bahas lebih detail bus yang kita naikin dari Terminal Pulau Gebang menuju ke Surabaya. Ayo, mari kita mendekat ke bisnya. Ya, jadi seperti inilah. Bentar ya. Ini ada mobil, kayaknya bingung mau kemana. Tuh, langsung dikebut sama si Basurya. Nah, jadi hampir jam 11, seperti inilah di rumah makan Taman Lestari rest area kilometer 102. Hanya ada 2 bus saja yang warnanya sama-sama orange. Bus yang kita naikin Mawar dan juga bus Angkasa Transjaya. Ini bus dengan rute baru ya teman-teman, Angkasa Transjaya, dan barusan hujan sebentar banget hujannya, terus sudah berhenti lagi. Oke, jadi sedikit kita membahas bus yang kita naikin dari Jakarta menuju ke Surabaya. Ini adalah Mawar dengan nomor M05. Untuk kondisinya teman-teman bisa lihat ya, kondisinya seperti apa di bagian luarnya. Ya udah banyak yang seperti ini, catnya udah pada ngelupas. Cuma di bagian dalamnya ini masih enak banget, masih lumayan senyap di bagian dalamnya. Jadi aku sampai tidur nyenyak sekali. Bangun-bangun tiba-tiba udah di rumah makan. Terus bus ini menggunakan sasis Hino RK8, belum air suspension, tapi suara pernya tidak terlalu terdengar ke dalam. Mungkin karena dia dibantu dengan sekat pembatas antara kru, pengemudi, dan juga penumpang. Jadi suara per daunnya tidak terlalu terdengar. Sambil banyak yang lewat ya.
Terus juga bodinya dia menggunakan bodi buatan karoseri Adiputro Jetbus 3, tapi sepertinya ini bukan Jetbus 3 standar karena tadi aku sempat lihat ke bagian toiletnya itu kayak toilet bus yang sudah lumayan lama deh. Jadi ini aslinya sepertinya bukan Jetbus 3. Teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar di bawah. Ini aslinya Jetbus berapa? Jetbus 2 kah? Jetbus 1 kah? Karena kalau dilihat dari toiletnya, itu toiletnya masih toilet lama gitu. Tapi yang aku salut adalah di bagian dalamnya masih senyap banget. Terus juga ini total penumpangnya kayaknya ada 30 atau 32 penumpang. Jadi lumayan banyak dan hari ini penumpangnya full. Luar biasa. Walaupun ini hari Kamis, tapi bus Mawar ini penumpangnya bisa full seat. Mantap sekali ya. Sejauh ini aku masih merasa bus Mawar ini masih sangat worth it sekali ya teman-teman. Dari Jakarta ke Surabaya dengan tarif hanya Rp320.000 kita sudah mendapatkan snack, roti dan juga air mineral. Terus dapat servis makan juga yang lumayan enak kalau di rumah makan Taman Lestari rest area kilometer 102. Terus juga kursinya enak, kursinya itu dia sudah bludru dan kursinya itu perawatannya bagus. Tadinya aku sempat ngerasa kok ini kursinya bikin aku bentol-bentol, tapi ternyata itu gara-gara ada nyamuk aja. Jadi di busnya tuh ada nyamuk yang masuk, mungkin gara-gara tadi naikin penumpang di Bekasi Timur, Cikarang Barat, itu pintu kebuka itu ada nyamuk masuk, mungkin kayak gitu aja sih. Tapi untuk perawatan kursinya juga ini bagus banget. Toiletnya juga bersih sekali, rapi lah toiletnya. Jadi sejauh ini bus Mawar yang kita naikin masih sangat recommended buat teman-teman coba nih, banyak nyamuk nih. Jadi sangat recommended buat teman-teman coba untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Dan ini sepertinya kita sudah mau berangkat lagi. Ini bus Angkasa juga berangkat. Ini Angkasa Transjaya, dia kemana ya? Ke Jawa Timur apa ke Jawa Tengah ya? Tuh, Angkasa Transjaya, dan itu sudah dipanggil untuk masuk lagi. Yuk kita kembali ke bis untuk melanjutkan perjalanan. Jam 11 malam, tepat 30 menit, kita berhenti di rumah makan Taman Lestari rest area kilometer 102. Dan rumah makannya langsung tutup dong teman-teman. Langsung ditutup pintunya karena ini kita bus terakhir yang masuk ke rumah makan Taman Lestari. Jadi setelah ini sudah tidak ada bus lagi yang masuk, rumah makannya langsung ditutup. Dan perjalanan kita tidak ada pemberhentian lagi ya, paling nanti ada berhenti lagi untuk isi solar, nggak tahu di mana isi solarnya. Terus untuk penurunannya aku juga nggak tahu untuk bus Mawar. Karena yang aku pernah nonton di YouTube itu ya, bus ini sering keluar masuk jalan tol mulai dari Jawa Tengah, kayak Semarang nanti dia ada keluar tol dulu, terus juga di Solo, Sragen, Purwodadi, Nganjuk itu sering keluar dari jalan tol dulu untuk menurunkan penumpang atau paket. Itu yang pernah aku tonton di YouTube ya. Dan sampainya nanti di Surabaya jam berapa, nanti kita lihat deh. Perkiraanku sih ya kalau 9 sampai dengan 11 jam normalnya ya. Berarti sampai di Surabaya harusnya jam 6 pagi lah. Wih, ini kenapa nih? Lawan arah ini, Innova ini. Datang dari mana dia nih? Kok bisa dari sana datangnya? Oh, dia mau isi solar. Iya. Oke, jadi ini kita langsung keluar dari rest area kilometer 102. Jadi tidak isi solar di sini ternyata ya. Kayaknya nanti isi solarnya di Jawa Tengahan gitu mungkin. Oke, jadi kita lanjut jalan lagi dan aku istirahat dulu karena sudah jam 11 ini. Sudah jam tidur.
Sekarang jam 2:09. Ini kita tiba di rest area kilometer 338 teman-teman. Waduh, jam 2 baru sampai 338. Wah, ini sih kita nyampe di Surabaya bisa udah terang nih. Jam segini aja baru sampai sini 338, berarti ini daerah sekitar Pemalang arah Batang gitu deh. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Terminal Bungurasi, Surabaya. Setelah 12 jam perjalanan. Wow, luar biasa banget ya. Aku juga bingung juga ya kenapa bisa 12 jam ya. Karena normalnya itu teman-teman, ke Surabaya itu sekitar nggak sampai 12 jam lah. 11 jam aja nggak sampai harusnya ya. Apalagi kita berangkatnya malam sekali. Macet juga. Kayaknya nggak ada macet yang berarti juga ya sepanjang perjalanan, cuman aku beberapa kali ke Bangun, itu memang bus yang kita naikin itu sering banget keluar dari jalan tol, seperti keluar di Purwodadi semalam. Tadi pagi ya, tadi subuh keluar di Purwodadi, terus keluar di Kertosono, keluar di Mojokerto, keluar di Krian, jadi lumayan banyak keluar di jalan tol mungkin untuk nurunin penumpang atau nurunin barang. Jadi mungkin itu yang membuat perjalanannya agak lama, karena kalau dari Jakarta Terminal Pulau Gebang ke Terminal Bungurasi itu rata-rata 10 jam teman-teman. Gitulah. Jadi kalau semalam pas di rumah makan aku bilang bus Mawar ini masih rekomen. Ketika udah sampai di Surabaya itu berubah. Ternyata lama juga ya, 12 jam lebih. Ya mungkin berangkatnya bisa digunakan oleh orang-orang yang pulang kerjanya agak malam ya, karena berangkatnya jam 8. Cuma waktu tibanya ini menurutku terlalu siang. Andai aja sampai di sini sekitar jam 6, setengah 7 pagi, itu sangat rekomen sekali. Cuman kalau udah jam segini, udah jam setengah 9, itu udah terlalu siang sih. Gitu teman-teman. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang nyantai, tidak dikejar waktu untuk masuk kerja lagi di Surabaya, bus Mawar ini sangat rekomen. Namun kalau teman-teman ngejar waktu untuk kerja lagi di Surabaya, ini terlalu siang karena udah mau jam setengah 9 teman-teman. Tapi overall secara bus, fasilitas, pelayanan, apa yang kita dapat itu sangat worth it dengan apa yang kita bayar. Harga tiket 320.000. Jadi teman-teman kalau mau coba naik bus Mawar, silakan dicoba. Yang penting kalian tidak sedang dikejar waktu. Kalau dikejar waktu, aku bisa menyarankan yang lain yang berangkatnya juga jamnya sama seperti bus Mawar dari Terminal Pulau Gebang jam 8. Itu ada bus Damri, atau yang lebih malam lagi itu ada Mutiara Express. Jadi ya seperti itu aja teman-teman perjalanan kita kali ini. Setelah ini aku mau lanjut
ke Malang tentunya untuk pulang ke rumah. Terus besok kita akan lanjut jalan lagi. Dari Malang, aku mau coba bus 27 Trans ke Bandung. Semoga masih ada tiketnya ya, karena aku belum beli tiketnya. Dan ya udah, seperti itu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kita akan naik bus 27 Trans dari Malang menuju ke Bandung. Kalau dapat tiketnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.